Kalau melihat pembangunan di Madura, khususnya di Bangkalan, kira-kira sudah cukup enggak Bapak Safi? Mulai dari Jawa Timur saya sudah teriak lah bahwa Madura ini betul-betul dipinggirkan, betul-betul dianaktirikan, terlalu sangat kesenjangannya luar biasa antara Pulau Jawa dengan Madura. Artinya negara, keberpihakan negara itu terhadap Madura sangat minim sekali. Kenapa? Saya pernah melogikan begini kepada Pak Soekarwo waktu itu di forum yang sangat besar, ada semua eksekutif, ada semua teman-teman dewan. Saya rasa waktu itu kita bedah ya bahwa anggaran yang dari Jawa Timur dari 40 triliun ini yang jatuh ke Madura itu tidak sampai 1 triliun waktu itu. Ya, jadi menurut saya ini kan sudah paham bahwa masyarakat Madura ini yang ada di Madura ini kurang lebih 4 juta Pak. 4 juta. Padahal masyarakat Jawa Timur ini 38 juta. Berarti kan 10%-nya masyarakat Jawa Timur ada di Madura. Orang Madura. Ya, sederhananya logikanya adalah anggaran itu minimal jatuh ke Madura 10%. 10% minimal itu minimal. Ya. Sampai tahu APBD provinsi ini pada waktu saya jadi DPRD provinsi itu kurang lebih 34 triliun. Nah, gitu loh. Kalau 10% aja kita mendapatkan waktu 3 itu triliun. berapa triliun yang turun ke Madura? Enggak sampai 1 triliun. Masih berbunyi miliar dan ya ratusan miliar lah, mungkin paling banyak itu antara 400-500. Jadi saya memperjuangkan, saya bilang ke Pak Garwo ini kan jadi gubernur itu ya kita jujur aja lah. Itu pada waktu penghitungan di rekap provinsi itu kalah. Tapi setelah di Madura ditambah Madura kan Pak menang gitu. Menang di Bangkalan. Ya kan? Jadi sangat berjasa itu, sangat berjasa orang Madura. Akhirnya Pak Garwo alhamdulillah ya ditambah terus gitu loh melalui bantuan Madura. Kabupaten ya. Nah sekarang saya mencoba di DPR RI, saya juga berteriak seperti itu. Jadi ke Madura ini kenapa kok tidak pernah dibangun? Sudah ada jembatan Suramadu, ya. Sudah ada BPWS Sudah lagi. ada BPWS, makhluk BPWS ini sudah mulai tahun 2008 kalau 2009 ya. Itu sampai detik ini mana tidak ada sumbangsi dari BPWS ini. Tidak signifikan. Tidak signifikan, anggarannya pun malah sekarang ini anggarannya pun masih dibredel, diefisiensi. Terus yang paling aneh lagi, kalau memang pemerintah pusat ingin membangun Madura dengan Perpres 80 itu, ini kenapa tidak diperkuat BPWS ini sebagai salah satu tempat wadah untuk menampung anggaran membangun Madura, untuk melaksanakan ya program yang tercantum dalam Perpres 80 itu ya logikanya kan begitu. Tapi kenyataannya ini kan PLT semua. Saya sudah mengirim surat ke Presiden secara pribadi. Itu akhirnya ada jawaban dijawab oleh Menteri Perekonomian, masih dalam proses. Permintaan saya itu ada 2. Pertama yang namanya PLT di BPWS ini semuanya harus definitif. Supaya apa? Supaya tidak gamang mereka. Jadi punya kebijakan gitu loh. Artinya pemerintah menurut kacamata kesimpulan Pak Safi tidak serius ya, setengah hati untuk membangun Madura ya. Meskipun sebetulnya BPWS dikasih Perpres 80 sudah diterbitkan. Tapi sampai detik ini eksekusi dari kebijakan besar itu justru belum sampai secara utuh dilaksanakan Pak Safi ya. Belum banget. Dan itu apa langkah-langkah selanjutnya? Ini nanti habis selesai ini kita akan RDP lagi dengan beberapa mitra kementerian, baik itu PUPR, Perhubungan, BPWS, Menteri Desa dan lain-lain. Saya akan berteriak, saya mencoba menyuarakan bahwa memang kita ini terlalu dianaktirikan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Saya semaksimal mungkin akan memperjuangkan supaya Madura ini betul-betul ada anggaran yang banyak. Urusan anggaran itu mau dikelola siapa silahkan gitu loh. Yang penting itu turun untuk orang Madura. Ya hak kita harus kita perjuangkan. Hak masyarakat Madura. Jangan hanya SD sumber daya alamnya aja yang diambil oleh pemerintah pusat. Namun kita ini kan secara data ya BPS bahwa kita ini sangat tingkat kemiskinan itu nomor 2 se-Jawa Timur. Tingkat SDM kebodohan nomor 2 se-Jawa Timur. Jadi kenapa pemerintah itu tidak hadir gitu loh. Jadi Pak Safi melihat bahwa Madura khususnya Bangkalan ini masih penting dan perlu untuk ditingkatkan ya, bagaimana pembangunannya gitu. Bangkalan terutama menjadi prioritas karena Bangkalan ini adalah penunjang dari Jawa ya kan, dekat dengan Surabaya. Sebetulnya ini saya mohon kepada eksekutif legislatif yang ada di Bangkalan betul-betul proaktif, jangan diam ya. Saya bilang eksekutif legislatif karena tanpa legislatif eksekutif tidak bisa ya kan. Tapi ini kami ingin, saya pribadi ingin bahwa berkolaborasi semua antara Bupati Bangkalan sampai Sumeneb ini
ini berkolaborasi menjadi sebuah visi misi satu untuk Madura gitu. Jangan hanya mengepentingkan. Bapak Safi menginginkan bahwa ada roadmap pembangunan yang terintegrasi gitu loh. Karena ini kan konektivitasnya antara Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb ini kan satu kesatuan gitu. Audio Jungle.